Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu kembali di dalam kuliah dengan topik prinsip-prinsip umum stimulasi ovarium terkendali. Kita mengenal stimulasi ovarium terkendali adalah tindakan untuk membesarkan sel telur ya dengan cara memberikan obat-obatan untuk membesarkan sel telur sekaligus dalam jumlah yang cukup banyak serta mengendalikan kadar LH endogen. Perspektif dokter dalam melakukan stimulasi ovarium terkendali, terutama menggunakan preparat gonadotropin, ya banyak yang tidak terlalu percaya diri, banyak juga yang merasa khawatir, ya karena eh, sulit ya untuk merasa sulit ya untuk menentukan dosisnya dan memantau perkembangan sel telur serta mencegah kemungkinan efek samping yang bisa terjadi. Oleh karena itu, tiga pertanyaan ini menjadi sangat penting. Kapan menggunakan gonadotropin rekombinan, bagaimana menentukan dosisnya, dan bagaimana melakukan pemantauannya. Kita akan sama-sama melihat di mana sebenarnya kompetensi penanganan stimulasi ovarium terkendali. Kalau di dalam manajemen infertilitas, kita bisa melihat bahwa stimulasi ovarium terkendali merupakan kompetensi di level 2 yang harus dimiliki oleh seorang spesialis obstetrik ginekologi dan juga di level 3 seorang subspesialis ya, di dalam bidang obstetrik ginekologi terutama yang membawahi bidang fertilisasi in vitro. Bagaimana perkembangan obat-obatan, terutama gonadotropin rekombinan, yang banyak digunakan di dalam stimulasi ovarium terkendali? Kita bisa melihat bahwa sejak tahun 1920, ketika itu pertama kali diidentifikasi HCG, FSH, dan LH, ya kemudian orang mencoba penelitian-penelitian pada animal, dan akhirnya pada tahun 1950 pertama kali berhasil diekstraksi human menopausal gonadotropin dari urin perempuan pasca menopause. Ya. Kemudian ya terus disusul dengan pertama kali HMG digunakan di dalam stimulasi ovarium pada manusia dan lahirlah kemudian pada tahun 1973 adalah kriteria gangguan ovulasi menurut WHO. Pada tahun 1978 lahirlah bayi tabung pertama dengan natural cycle. Baru kemudian IVF menggunakan HMG dan HCG pada kelahiran bayi tahun 1981 di Amerika dan di Australia. Dan seterusnya lahirlah preparat-preparat rekombinan yang lahir atas dasar concern begitu sulitnya mengumpulkan urin-urin ya berjuta-juta ton urin perempuan pasca menopause harus dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia bila kita ingin mendapatkan atau mengekstraksi human menopausal gonadotropin dan obat-obatan ini terus berkembang menjadi rekombinan FSH, rekombinan LH, kombinasi rekombinan FSH dan LH, kemudian long acting gonadotropin, dan kemudian diikuti dengan perkembangan biosimilar. Bila kita melihat per definisi teknologi untuk membesarkan sel telur, ya terbagi atas tiga kriteria, yaitu induksi ovulasi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan anovulasi. Tujuannya hanya membesarkan satu buah sel telur saja, kemudian stimulasi ovarium tanpa mengendalikan kadar LH, dan stimulasi ovarium dilakukan dengan cara mengendalikan kadar LH endogen. Kapan stimulasi ovarium terkendali dilakukan? Bila kita melihat bagan ini, ya jelas sekali induksi ovulasi dilakukan terutama pada kasus-kasus perempuan yang mengalami gangguan ovulasi, baik itu WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 4, yang biasanya datang pada kita dengan keluhan amenorrea atau siklus haid yang irregular.
Sedangkan stimulasi ovarium dilakukan pada kasus-kasus dengan idiopathic infertility, kasus-kasus mild, minimal mild endometriosis. Stimulasi ovarium terkendali utamanya dilakukan pada fertilisasi in vitro. Ya, kadang-kadang atau sedikit dilakukan pada inseminasi intrauterine. Mengapa kadar LH endogen harus dikendalikan? Ya, terutama pada pasien yang menjalani program fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Paling tidak ada dua hal yang sangat penting mendasari hal ini. Yang pertama adalah untuk menyeragamkan ukuran folikel sebelum stimulasi. Dan yang kedua, mencegah kenaikan kadar LH akibat umpan balik positif estradiol selama stimulasi ovarium dilakukan. Dan kalau kita tidak mencegah terjadinya kenaikan kadar LH ini, akan berpotensi menyebabkan telur menjadi pecah atau ovulasi, post-mature oocyte, dan juga terjadi luteinisasi prematur, ya baik pada folikel, ya, akan mengganggu kualitas sel telur dan juga akan mengganggu kualitas endometrium, terutama adalah reseptivitas endometrium. Bagan ini menjelaskan di sebelah mana tindakan stimulasi ovarium harus dilakukan pada siklus fertilisasi in vitro. Teman-teman bisa lihat bahwa stimulasi ovarium merupakan tindakan yang sangat penting di dalam IVF untuk mendapatkan sel telur dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, banyak protokol yang memberikan pretreatment ataupun persiapan untuk menekan kadar LH endogen. Kemudian karena kadar LH endogennya ditekan, harus dilakukan trigger agar atau dengan tujuan agar sel telur yang didapatkan adalah sel-sel telur yang matang serta berkualitas baik. Kemudian baru embrio umumnya sekarang dibekukan dan dilakukan transfer embrio pada frozen embryo transfer yang membutuhkan manajemen vasoluteal atau luteal phase support. Bila kita melihat konsep FSH threshold, ya, ambang rangsang FSH dan jendela FSH, maka tindakan stimulasi ovarium terkendali akan meningkatkan kadar FSH untuk di atas ambang rangsangnya dengan jendela yang lama, dengan periode yang lama, sehingga memungkinkan sel telur yang dibesarkan ya berada atau dalam jumlah yang cukup banyak. Ya dibandingkan dengan siklus alami, kita tahu pada siklus haid alami hanya satu buah sel telur saja yang dimatangkan, tetapi pada fertilisasi in vitro, oleh karena kita menekan atau mengendalikan kadar LH yang disekresikan oleh hipofisis, ya dengan menggunakan analog genera analog, baik itu agonis ataupun antagonis, maka folikel akan banyak ya dalam jumlah yang banyak akan mencapai dominan sehingga kita ketika pick up atau harvest ataupun panen sel telur kita akan mendapatkan sel telur yang matang dalam jumlah yang banyak. Ada dua kelompok besar stimulasi ovarium terkendali di dalam IVF, ada long protokol, ada antagonis protokol. Kita bisa melihat bahwa long agonis protokol penyuntikan agonis GnRH dilakukan jauh hari, ya umumnya pada saat fase luteal media, satu siklus sebelum dilakukan stimulasi. Tujuannya adalah agar LH ditekan terlebih dahulu. Kita bisa lihat ketika disuntikan agonis akan terjadi flare up, kemudian pasien akan menstruasi, ketika menstruasi itulah terjadi down regulation. Dan pada kondisi inilah akan sangat aman dilakukan penyuntikan gonadotropin, folikel akan membesar tanpa kita takut terjadinya rupture of the follicles. Tanpa kita takut terjadinya lonjakan LH prematur yang menyebabkan oocyte postmatur ataupun luteinisasi prematur. Protokol yang kedua adalah antagonis, ya berbeda sekali karakter agonis dan antagonis. Antagonis dalam waktu yang sangat cepat langsung menekan LH, sehingga umumnya pemberian antagonis dilakukan belakangan setelah dilakukan penyuntikan FSH, ya baru antagonis disuntikan ketika leading follicle berdiameter at least 14 mm. Atau ada juga orang yang menggunakan pada hari ke-6 selalu dilakukan penyuntikan antagonis.
Ya, bahkan ini menunjukkan secara singkat kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk satu buah siklus IVF adalah 4 minggu. Ya, kalau sampai stimulasi dan petik sel telur hanya 2 minggu saja, kita bisa melihat penyuntikan FSH umumnya 9 sampai 10 hari. Antagonis biasanya 3 saja, umumnya 3 sampai 4 suntikan dimulai pada hari ke-6 atau pada saat diameter folikel terbesar berukuran 14 mm. Kemudian pick up, lakukan fertilisasi dan kultur embrio selama 5 hari. Frozen, umumnya sekarang kita melakukan frozen embryo dan the next cycle kita programkan untuk melakukan frozen embryo transfer. Apa saja protokol stimulasi ovarium terkendali sesuai dengan penjelasan saya pada slide sebelumnya? Ada dua protokol utama, yaitu protokol panjang dan protokol pendek. Ini yang disebut sebagai long agonis GnRH. LH ditekan sejak fase luteal media siklus haid sebelumnya, ya, dengan menyuntikkan agonis GnRH. Kemudian bisa juga ultra long protokol agonis GnRH disuntikkan 3 sampai 6 bulan, ya, sebelum dilakukan stimulasi. Ini biasanya pada kasus-kasus endometriosis derajat berat atau kegagalan IVF berulang karena faktor sel telur, ya umumnya kita melakukan ultra ultra long protokol. Protokol pendek ya sekarang banyak digunakan dalam antagonis, ya, penekanan LH yang dimulai pada fase folikular media umumnya pada hari ke-6 stimulasi atau pada saat diameter folikel terbesar berukuran 14 mm. Short agonis GnRH sudah sangat jarang dilakukan kecuali pada kasus-kasus poor responder kita melakukan microdose flare, ya, atau minimal stimulation. Pada stimulasi ovarium terkendali yang saat ini berkembang, penggunaan agonis, antagonis dan agonis GnRH juga dapat digantikan oleh progestin atau progesteron sintetik, sehingga protokolnya kita kenal sebagai progestin priming ovarian stimulation atau PPOS. Bagaimana kita memilih protokol stimulasi ovarium terkendali? Yang pertama tentu kita harus meramalkan respons ovarium, kemungkinan respons ovarium. Ada yang normal, yang baik, ada yang berisiko hiperstimulasi, terutama pasien PCOS, pasien yang lean, pasien dengan folikel antral basal lebih dari 20. Kalau ada faktor risiko tentu ya kita sangat merekomendasikan penggunaan antagonis protokol. Bila tidak ada faktor risiko, kita boleh memilih protokol apa saja. Sedangkan berikutnya respon buruk, ya, kalau AMH kurang dari 6, kurang dari 1,2, folikel antral basal kurang dari 6 folikel pada kedua ovarium, ini umumnya kita melakukan antagonis protokol atau minimal mild stimulation. Satu hal yang juga sangat penting di dalam stimulasi ovarium terkendali adalah sejauh mana kadar LH endogen kita kendalikan. Ada batas atas, ada batas bawah. Kalau terlalu rendah kadar LH akan sangat tidak baik, ya, mengganggu proses pematangan sel telur, terutama pematangan sitoplasma sel telur. Kalau tidak terlalu rendah, LH terlalu tinggi dapat berakibat pada maturasi endometrium terlalu cepat, luteinisasi prematur, atresia folikel, ya, oocyte postmatur, ataupun rupture of the follicles, dan kualitas sel telur yang buruk karena postmatur. Inilah window of LH, ya, pada protokol antagonis. Kita idealnya mampu mempertahankan kadar LH antara 1,5 sampai 5, ya, mili international unit per mililiter, ya, pada saat kita melakukan trigger dengan HCG ataupun trigger dengan menggunakan agonis GnRH. Ada beberapa rekomendasi LH harus disuplemen, harus diberikan suplementasi LH dalam stimulasi ovarium, yaitu paling tidak ada dua kondisi yang mengakibatkan atau menyebabkan kita harus memberikan suplementasi LH. Yang pertama adalah pasien yang memiliki respons suboptimal terhadap stimulasi. Ya, pada hari ke-6 stimulasi harapannya at least diameter folikel minimal 10 mm. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan diameter folikel tidak mencapai 10 mili dan ini pertimbangan untuk memberikan suplementasi LH. Atau kadar estradiol di bawah 180 pada hari ke-6 simulasi, atau pertumbuhan folikel di bawah 2 mm per 3 hari setelah 6 hari atau 5 sampai 6 kali dilakukan penyuntikan gonadotropin.
atau pada pasien-pasien berumur lebih dari 35 tahun ya, dan pasien-pasien yang mengalami hipogonadotropin hipogonadism atau anovulasi kriteria WHO kelas 1. Tabel berikut menunjukkan beberapa obat lain yang biasa kita berikan juga pada stimulasi ovarium terkendali. Ya, banyak juga protokol yang menggunakan pil kontrasepsi kombinasi. Ya, biasanya pada antagonis protokol untuk mengatur kapan pasien akan menstruasi. Biasanya center yang besar dia akan menghindari pick up pada hari Minggu, weekend. Maka biasanya tindakan stimulasi dimulai pada setiap hari Kamis atau Jumat. Ya, scheduling stimulation, pil kontrasepsi kombinasi memiliki peran penting walaupun saat ini ditengarai pil kontrasepsi kombinasi mengganggu respon ovarium terhadap stimulasi. PPOS ini progestin sangat penting ya, karena karena eh, progestin bisa menekan lonjakan LH. Dari hipofisis kita bisa lihat kalau di tabel progestin ada ovulation inhibition dose ya. Ada dosis progestin untuk menghambat ovulasi. Dan ini sekarang cukup populer terutama pada kasus-kasus poor responder. Pemberian progestin pada saat stimulasi dengan gonadotropin akan meningkatkan respon ovarium terhadap gonadotropin, dan ini salah satu keunggulan protokol PPOS. Selain cukup ekonomis karena mengurangi penggunaan antagonis. Estrogen, terutama estradiol valarat, banyak dilakukan pada siklus HRT, endometrial preparation pada frozen embryo transfer, dan kadang-kadang kita juga melakukan scheduling stimulasi dengan memanfaatkan estrogen. Biasanya kita berikan luteal phase estradiol pada fase-fase luteal media, siklus haid sebelumnya kita berikan estradiol valarat ya selama 10 sampai 14 hari, kemudian baru kita lakukan simulasi dengan gonadotropin. Antiestrogen, sisi dan aromatase inhibitor banyak dilakukan untuk stimulasi ovarium. Kemudian antagonis, saya kira ada fixed protokol, ada flexible protokol, dan ada eh, namanya pre-stimulation antagonis. Biasanya kita suntikan antagonis selama 3 hari, di mana kita menjumpai kondisi folikel yang tidak seragam. Suntikan antagonis 3 hari, baru kemudian kita lakukan stimulasi dengan gonadotropin. Berikutnya adalah obat-obatan untuk trigger. Ini sangat penting karena kita mengendalikan kadar LH endogen sedemikian rendahnya, walaupun ada ceiling antara 1,5 sampai 5 pada antagonis protokol atau 0,5 sampai 1,5 pada protokol panjang, ya kita membutuhkan lonjakan LH ya ataupun penyuntikan HCG agar terjadi maturasi sel telur. Agar oocyte maturation inhibitor bisa ditekan dan oocyte menyelesaikan meiosis satunya sehingga akan ovulasi pada metaphase meiosis 2. Ditandai denganlah keluarnya first polar body sebagai tanda bahwa sel telur sudah dalam kondisi haploid dan bisa dibuahi dengan sperma. Saya kira ini sangat penting, trigger HCG, trigger agonis atau dual trigger, kombinasi antara keduanya. Ya, evidence base menunjukkan dual trigger lebih baik. Recent meta-analysis menunjukkan lebih baik dalam konteks jumlah mature oocyte maupun dalam konteks clinical pregnancy dan live birth ya, dibandingkan dengan HCG alone atau agonis alone. Dan agonis trigger menunjukkan keunggulan pada kasus-kasus hiperresponder, terutama untuk mencegah terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Dan kita tahu individual luteal phase support sangat bermanfaat, sangat tergantung pada jenis obat-obatan trigger yang kita berikan, terutama kalau kita ingin melakukan fresh transfer. Ya, inilah jenis gonadotropin, nih long acting gonadotropin, corifluotropin alpha. Kita punya fluotropin alpha, beta, dan delta yang saat ini baru saja di launching dengan kategorisasi ada yang less acidic, terutama rekombinan menghasilkan sel telur lebih banyak, ada yang more acidic, terutama preparat yang berasal dari urin menghasilkan sel telur lebih sedikit, ada juga rekombinan dengan more acidic yaitu fluotropin delta. Berapa sel telur yang kita targetkan untuk kita dapatkan pada setiap stimulasi ovarium terkendali? Kita bisa melihat at least ya 8 sel telur. 8 sampai 15 sel telur akan meningkatkan, memaksimalkan predicted
predicted live birth di setiap kelompok usia. Ya, ketika di atas 15, predicted live birth-nya akan turun mulai dari usia muda sampai dengan usia tua. Dan kita melihat bagaimana number of offside is a matters ya. Kalau 6 offside pada usia 35 tahun, angka keberhasilan sekitar 27%. Kalau 15 offside, angka keberhasilan sekitar 37%. Beda 10%. Oleh karena itu, numbers of offside it's a matter untuk success rate di dalam IVF. Kita juga bisa melihat bagaimana jumlah sel telur berkorelasi dengan predicted live birth dan juga predicted ovarian hyperstimulation syndrome. Ya ini ya makin banyak jumlah oocyte ya angkanya ya kita lihat kalau di Amerika datanya 21 25 nih sudah mulai turun dia. Karena akan semakin meningkatnya kejadian OHSS ketika sel telur di atas 20. Oleh karena itu 15-20 adalah angka yang cukup baik ya untuk menargetkan kita mendapatkan sel telur pada setiap tindakan stimulasi. Bagaimana kita meramalkan? Tentu kita harus melakukan ovarian reserve test ya. Apakah pasien ini kelompoknya normal responder, poor responder, ataupun hyper responder. AMH dan AFC adalah parameter yang terbaik ya. AFC patokannya adalah 8 sampai 10 folikel di kedua ovarium, sedangkan AMH at least 1,4 nanogram per mililiter dia masuk dalam kategori normal responder. Di bawah itu atau di bawah 1 kemungkinan besar adalah poor responder dan kita berpikir protokol apa yang paling cocok. Pada kasus-kasus high responder tentu antagonis ditempatkan sebagai pilihan utama dengan agonis trigger sebagai pilihan utama. Pada kasus non responder bisa dilakukan dual trigger. Ini kira-kira gambarannya bagaimana angka 10 sampai 15 adalah targeted number of oocyte pada setiap stimulasi ovarium terkendali. Di atas 16 kita harus sangat berhati-hati. Di bawah 9 masuk dalam kategori suboptimal. Tetapi dengan tindakan outcome freezing embryo yang sangat luar biasa, sekarang kita tidak takut dengan jumlah sel telur yang banyak karena kita pasti akan melakukan freeze all protokol. Inilah kira-kira bagaimana kita akan melakukan stimulasi ovarium terkendali. Ketika kita mendapatkan pasangan atau pasien, tentukan segera ya uh, prediction of responder, kemudian dengan melakukan ovarian reserve testing, lihat predisposing factors, apakah pasien ini PCOS, endometriosis, ya atau obese, ya hati-hati dalam menentukan dosis, ya. Kemudian segera lakukan konseling dan inilah ya panduan kita menentukan dosis obat. Pada kelompok high responder harus berhati-hati, gunakan serendah mungkin. Pada kasus normal responder, ya kita menggunakan dosis 225 ya pada AMH 1,2 sampai 4,5, AFC 6 sampai 19 folikel. Pada poor responder kita menggunakan dosis 300 sampai 375. Kadang-kadang kita melakukan squeeze di ovary ini pada kasus-kasus endometriosis atau obese yang menyebabkan kita harus menggunakan dosis gonadotropin yang lebih tinggi. Dan one and done protokol ini sangat penting pada kasus-kasus non-responder. Kita menggunakan dosis 225 dengan harapan pasien bisa hamil dan bisa kita dapatkan jumlah embrio lain yang dibukukan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga pasien bisa hamil untuk 2 sampai 3 anak berikutnya. Dan ini kira-kira kita melakukan penyuntikan sampai 9 hari. Pada 225 kita bisa umumnya pada normal responder kita bisa tetap dosisnya fixed dose ya. Tetapi kalau kita ingin adjust the dosage ya paling tidak at least pasien datang 3 kali hari ke-6, hari ke-8 dan hari ke-9 pada saat trigger. Ya, progesteron menjadi patokan kita. 1,5 adalah angka yang meramalkan bahwa sel telur sudah cukup matang, di atas itu terjadi luteinisasi. Sebagai contoh pasien 24 tahun AMH 3,5, AFC 15 folikel bilateral tubal block ya. Lakukan stimulasi 225 fixed dose selama 10 hari ya. Ada sedikit adjustment dengan HMG 75 kemudian trigger dan pasien mendapatkan 15 oocyte. Embrio kita dapatkan 6 blastosis dan 2 blastosis di replace. Kemudian ada satu lagi
Indonesian Calculator Oocyte ya untuk meramalkan berapa dosis gonadotropin harus dilakukan pada pasien usia 40 tahun, AUC-nya 5, serum IM 1,1, kurang lebih akan dapat 5 mature oocyte dengan dosis 236 IU. Kita bisa lihat ini. Ya, ini ada semua di Android ya, umur 40, AMR 1,1. Ya, ini sangat penting bagi kita untuk menentukan dosis dan meramalkan apakah pasien ini akan jatuh ke dalam hyper responder atau poor responder ya. Expected poor responder ini yang harus kita antisipasi. Tentu kalau kita sudah tahu pasien ini Poseidon grup 3 atau grup 4 ya, pasien dengan kadar ovarian reserve yang rendah, jumlah ovarian reserve yang rendah, AFC di bawah 5, AMH di bawah 1,2, ini umurnya di bawah 35, ini umurnya di atas 35 tahun. Pada kasus-kasus seperti ini pasti ya kita akan melakukan high dose ya, stimulasi dengan high dose gonadotropin ya, atau ada strategi lain dengan melakukan double stimulation karena kita akan melakukan egg banking atau embryo banking. Karena tadi saya sampaikan number of oocyte it matters. Dan pada poor responder kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, kalau di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun kita bisa lihat. Pada pasien di bawah 35 tahun umumnya ya outcome prognosisnya jauh lebih baik ya dibandingkan pasien di atas 35 tahun. Ya, ini ya kalau dia adequate good or ovarian reserve tentu dia bagus prognosisnya. Ya, ini pada pasien-pasien Poseidon grup 1 ya. Tapi kalau dia inadequat ya ini pas pasien-pasien Poseidon grup 3. Ini pasien Poseidon grup 4 nih yang paling berat. Ini pasien Poseidon eh, grup 2 ya, di atas 35 tahun adekuat ya, ini cukup bagus ya. Probably good ya. Ini kira-kira bagaimana kita melakukan decision making pada responder dan bagaimana kita melakukan stimulasi pada responder. Jawabannya kita harus melihat antara folikel di kedua ovarium. Baru kita berani stimulasi. Kalau tidak terlihat, lakukan serial ultrasound ya dengan sabar. Ya, kemudian prekursor androgen konvensional atau ada injecting ovarian PRP ya, ini sangat penting. Baru kemudian sampai kelihatan AFC kita lakukan stimulasi apa konvensional, apakah random start ya, duo stim ya, egg banking atau embryo banking, high dose gonadotropin, LH supplementation dan growth hormone, walaupun ya evidence masih sangat inkonklusif ya. Saya kira ya ini sampai pada dua slide terakhir bahwa stimulasi ovarium terkendali adalah salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap spesialis obstetrik ginekologi. Sebagai take home message, inilah target kita mendapatkan 10-15 oocyte matang dalam stimulasi ovarium terkendali. Penentuan respon ovarium merupakan kata kunci sebelum kita menentukan protokol yang tepat. Apakah dia poor responder, normal responder, ataupun hyper responder. AMH, folikel antral basal dan umur dapat digunakan dengan dosis awal gonadotropin menggunakan kalkulator ICO. Lama stimulasi ovarium terkendali biasanya antara 9 sampai 10 hari dengan target minimal 3 buah folikel berdiameter 18 atau 17 untuk kemudian lakukan trigger. Apakah dengan HCG, agonis, ataupun double trigger sangat tergantung dari kasusnya. Agonis untuk menghindari OHSS, ya dual trigger, recent meta-analisis menyatakan sel telur matur lebih banyak dan clinical pregnancy dan live birth lebih baik. Ceiling LH sangat penting dalam pertimbangan perkembangan oocyte ya. Pada protokol agonis antara 0,5 sampai 1,5. Pada antagonis ceiling LH antara 1,5 sampai 4,5. Dan pemahaman tentang responder diperlukan ya untuk melakukan konseling pasien dan pemilihan protokol stimulasi ovarium yang tepat ya, sehingga pasien bisa menjalani program IVF dengan senang, the pursuit of happiness, relax, happy. Pasien pun hamil dan tentunya ya stimulasi ovarium terkendali menjadi sebuah the science of happiness ya bagi kita para spesialis obstetrik ginekologi dan maupun subspesialis yang melakukan membantu pasien dalam tindakan siklus fertilisasi in vitro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.